Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman semua, ketemu lagi di forum Jumat yang kita selenggarakan setiap Jumat malam. Sedikit perkenalan tentang forum Jumat ini ya. Ini bagi teman-teman yang baru. Jadi forum Jumat ini awalnya forum diskusi untuk teman-teman mahasiswa ITSK eh untuk membahas materi-materi tentang akupuntur yang apa namanya materi-materi di perkuliahan di bangku perkuliahan tentang akupuntur. Tapi kemudian berkembang dan ternyata meluas. Nah, akhirnya kita bentuk menjadi forum Zumat ini sebagai forum silaturahmi, forum nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol yang membahas tentang seputar Chinese medicine. Nah, harapannya nanti eh, ke depan kita bisa saling share mungkin dari atau bahkan nanti mungkin mendatangkan pembicara-pembicara yang semakin berkualitas, semakin keren-keren gitu ya, pembicara nasional bisa kita hadirkan juga. Barangkali harapannya begitu bisa share gitu. eh Ya seperti itu mungkin harapannya. Nah, untuk sharing kali ini nanti kita ada Ibu Evi Andrianti ya Bu. Andriani, Pak. Oh ya maaf, Ibu Evi Andriani, eh SUD Sarjana Usada, yang beliau nanti akan membawakan materi seputar kurapungtur. Itu nanti kita kasih waktu untuk pemaparan materi sampai sekitar jam setengah 9. Nah, nanti setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi sampai nanti setengah 10. Kemudian kita tutup. Begitu perkiraan untuk anggaran waktunya Ibu Evi. Untuk selanjutnya, untuk waktunya saya persilahkan untuk Bu Evi untuk menyampaikan materinya. Ini saya share yang tadi ya Bu. Iya, Pak. Yang fotonya ya sebentar ini saya. Jadi paling enggak rekan-rekan kan tahu posisi di mana organ-organ yang kita melihat diagnosa lidah. Cuma saya cuma memaparkan sebagian besar saja ya, Pak. Ya. Oh iya Bu. Iya. Jadi Karena iya ya kebanyakan. teman-teman mungkin tambah sebelumnya juga sebelum materi disampaikan. Jadi apa yang disampaikan di Zumat ini semuanya yaitu ibaratnya semacam pemantik agar teman-teman nanti kalau memang ingin mengetahui lebih dalam misalkan tentang kalau ini kurapuntur, nah, teman-teman bisa nanti memperdalam lebih lanjut ke Ibu Evi atau mungkin ke kursus yang lain. Seperti itu, termasuk mungkin diskusi-diskusi di Zumat itu tidak mungkin akan menyelesaikan materi akupuntur. Jadi sifatnya sebagai pematik, pemicu atau teman-teman untuk mengulas ulang semacam itu. Jadi kalau memang teman-teman ingin serius ya tidak ada jalan lain kecuali memang harus kursus atau mengikuti perkuliahan. Dan untuk perkuliahan sebenarnya tidak menutup usia teman-teman. Jadi tidak membatasi usia. Ada yang di sini itu ada Bude Ade yang usianya sudah 71 kalau nggak salah. Dan dia baru ikut masuk kuliah di usia sekarang ini. Jadi menjadi inspirasi bagi kita semua. Begitu untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Evi untuk memaparkan materinya sambil saya share screen. Silahkan Ibu Evi, waktu dan tempat kami aturkan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktu dan tempat kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berbahagia bagi lain dan muslim. Cukup dengar suaranya, Pak? Udah apa maksudnya terdengar suara saya? Kedengaran Bu, Jelas Ya, Bu. jelas, Bu. jelas Baik. Bu jelas. Iya. Di sini saya sekedar memaparkan sharing sama teman-teman. Saya juga bukan ahlinya ya.
Saya bukan ahlinya, saya bukan sinseh, bukan itu. Cuma dari pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan dari pelatihan-pelatihan dan di perkuliahan, kemudian saya praktekkan di pasien dengan keyakinan yang menyembuhkan tetap Allah, tetap Tuhan Yang Maha Esa. Kita hanya sekedar perantara untuk pengobatan. Paling tidak kita punya etikat baik untuk menuju ke sana sebagai perantaranya dari yang di atas dipilih, diberikan kemuliaan untuk bisa mengobati pasien. Kalau masalah kesembuhan hanya milik Allah semata. Di sini saya mau menjelaskan tentang kura puntur. Pak itu bisa itu kan gambar kura punturnya Pak. Saya sudah sampaikan di itu ya. Di grup itu ya. Benar yang ini Ya, Bu atau yang mana? jelas Bapak, Iya. ini kura puntur. Kura puntur itu pengobatan penyakit dengan akupuntur perut. Jadi di sini ibaratnya pelobi utama dari segala penyakit ada di perut. Jadi kalau sudah dibenarkan insya Allah secara yin yang-nya dan diagnosanya tepat, perut bagian utama untuk melaksanakan semua energi atau chi dari tubuh setiap manusia. Karena apa? Secara TCM, bagian badan manusia itu kan bagi tiga, nggih. Ciu atas, ciu tengah, dan ciu bawah. Untuk pertama, organ jantung terletak di dada, tetapi harus mendapatkan pemeliharaan dari lambung dan limpa. Kemudian dengan usus kecil berhubungan luar dalam, karena itu berhubungan kolateral dengan usus kecil. Kedua, dalam meridian, teori meridian sendiri, punggung itu berarti yang, sedangkan perut berarti yin. Dan pada bagian perut, kita juga bisa melihat gambar, melintas ada 6 meridian. Setiap organ mempunyai satu titik mu. Titik mu itu titik spesial, di mana tempat tubuh kita berkumpul. Dan itu ada gambarnya, ya Pak, ya. Itu teman-teman ada gambarnya bagian kepala dari atas, kemudian turun sampai ke ekor, kemudian ke tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Dan setiap titik ini mempunyai fungsi dan manfaat masing-masing. Jadi nggak semua kita gunakan ditusuk semua, enggak harus. Kita harus lihat diagnosa lidahnya, kita lihat sennya, lihat cara semuanya lah, dari menghidup, dari amnanesa. Nanti kita kalau sudah terlatih seperti itu, insya Allah bisa nanti mana yang harus dipakai, mana yang apa harus dipakai semua. Bu Evi, monggo silakan. Tapi seandainya kalau memang sudah paham diagnosa, nggak perlu semua juga monggo. Tapi kalau untuk misalkan kalau untuk sakit lambung, kalau sakit lambung kan titik S3, ST3, kita gunakan ini semuanya. Tapi yes poinnya seperti untuk urusan lambung itu ST36, LI4, kemudian ST40, SP6, liver 3, itu harus kita ikut sertakan. Seperti itu. Jadi intinya kita perbaiki semua, kita gunakan untuk segala permasalahan yang ada di tubuh. Bukan hanya penyakit perut aja. Kalau saya loh, nggih. Jadi misalkan ada penyakit jantung, kita gunakan ini, tapi kita tetap yes poinnya pada diagnosa jantung, kita perbaiki di situ. Sakit ginjal, kita ambil semua ini, nanti kita perbaiki dari ginjalnya, yaitu pada titik GB23 yang di belakang itu. Sakit paru-paru, sama. Sakit radang tenggorokan, sakit glukoma, sakit bal palsi, sakit itu pun semua nanti kita kasih tambahan untuk yes point-nya. Jadi intinya perlu dulu diperbaiki, sedangkan untuk yes point sesuai dengan diagnosa lidah. Misal rekan-rekan udah pernah nggih untuk apa lidah? Bapak bisa deh itu kan di-share gambar lidah itu Pak. Oh, JJ. Mohon bantuannya.
Nah, di sini kan bisa kita lihat nggih, dari paling ujung jantung, paru, paru kanan kiri, hati, liver, lambung, pankreas, limpa, ginjal, dan usus besar, usus halus. Jadi intinya kan gini, perut itu zona yang paling penting untuk keseimbangan energi tubuh, ya. Mengintegrasi 5 elemen dari secara ilmu TCM kan, api, bumi, logam, air, dan kayu. Bapak kembali ke itu ke Kurapuntur lagi, bisa gambarnya Pak? Untuk api misalkan, rekan-rekan, terletak di bagian tengah perut. Api itu gambarannya dari hati ya, terkait dengan keterangan mental, emosi, tidur, dan sirkulasi. Kemudian untuk perut dan limpa kita ibaratkan gambarnya bumi atau tanah. Terletak di sisi atas dekat tulang rusuk, mengatur nutrisi, pencernaan, energi harian, dan penguatan tubuh. Terus kemudian untuk paru-paru dan usus tebal, itu terletak di sisi perut, terhubung dengan pernapasan, oksigenasi, eliminasi, dan pertahanan tubuh. Terus untuk ginjal, air, itunya zona perut bawah, garis tengah, fungsinya mengontrol vitalitas, energi dalam, keseimbangan energi dalam, keseimbangan emosional, dan sistem reproduksi. Jadi ginjal itu esensialnya setiap manusia. Ketika ginjal itu lelah, capek, esensial tubuh manusia berarti udah berkurang. Jadi kalau kita capek, terasa pinggang sakit, kemudian nyeri, lebih baik diistirahatkan untuk setengah jam, direbahkan apa itu. Kalau kita paksa, esensial tubuh kita akan turun, dan itu mempengaruhi fungsi organ ginjal, kerja ginjal. Kemudian untuk kayu, gambar kayu, hati, dan kantung empedu. Sisi perut bagian bawah, dekat punggung, bukit ilgal, mengatur detoksifikasi, sirkulasi chi, dan emosi seperti iritasi atau stres. Mengaktifkan zona ini melepaskan ketegangan dan meningkatkan kejelasan mental. Oke, sudah saya jelaskan seperti itu. Jadi Kurapuntur ini meliputi dari semua elemen yang ada sesuai TCM, yaitu api, bumi, logam, air, dan kayu. Yang bisa mempengaruhi dari pencernaan, pernapasan, emosi, energi hidup, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kalau kita perbaiki semuanya, insya Allah ditambahi, kita tambah dengan yes point, dalam arti yang kita ketahui ternyata di lidah yang sebelum di-share sebelumnya kan ada bagian yang bermasalah, paling ujung lidah misalkan merah, berarti jantungnya panas. Misalkan ada kayak apa pecah-pecah, berarti itu ada masalah lain, seperti itu. Terus untuk titik-titiknya Kurapuntur, saya nggak terlalu banyak itu, nggih. Soalnya nanti kalau ada pelatihan, cuman titik akupuntur biasanya Kurapuntur ini diambil dari paling atas, dari arah ren dulu. Ren 12 itu kan 4 cun dari pusar. 4 cun dari pusar, yaitu Zongwan. Nggih Pak, nggih ya? Dari tadi Zongwan. Ren 12 atau CV 12. Kita ambil, jadi dari ini. Dari kita awali dulu dari antara tulang paru-paru atas hingga pusar, kita bagi jadi 2 dulu.
setelah kita bagi jadi 2, itu kita menemukan titik zone 1 atau REN 12 atau CV12. Seperti itu. Kemudian dari sisi REN 12 tadi atau zone 1 sampai ke pusar, kita bagi setengahnya lagi. Itu titik Siawan atau CV10, REN 10. Nah, bagi lagi nggih Pak itu nggih. Kemudian dari pusar kita turun ke bawah, kita ambil titik 4 jari dari bawah pusar atau 3 cun. Kita ambil titik Guanzuan, CV atau REN 4. 4 jari. Ya, itu Pak nggih. Nah, di situ dari setengahnya itu naik lagi antara pusar sama REN 4, kita ambil tengah-tengahnya. REN 6. Cihai. Nah, itu ya titiknya. Teman-teman paham nggih? Insyaallah nggih. Gimana rekan-rekan? Saya Gimana? belum, Bu. Ulang coba Bu, ulang. Belum Ini baru paham. masuk, Siap, baru siap. masuk saya, Bu. Oke. Dari tulang rusuk atas sendiri, kan ada tulang rusuk untuk paru-paru ya. Tulang rusuk atas, bagian pembelahan dari paru-paru sebelum kalau ke bawah ke arah liver ya. Nah, Pak, itu Pak. Nah, dari situ kita ambil setengahnya sampai ke pusar umbilikus, Pak. Nah, kita ambil titik tengahnya. Titik tengahnya kita ambil, Pak. Itu REN 12. Zongan. REN 12 itu. Jadi bagi dua lagi gitu ya, Bu? Leres. Benar, Ibu. Benar, Bunda. Dibagi 2. Hmm. Sudah? Setelah itu kita ambil titik dari CV12 ke umbilikus setengahnya. Itu CV10 atau REN 10. Sudah paham? Kira-kira? Lumayan, lumayan. Paham. Dikit nyambung. Apa ya? Nyambung ya? Nyambung ya? Dikit-dikit, Bu. Nanti diulang Ya, lagi. perlahan nanti. Wah, ini kalau kebuka semua saya dianu sama Sinsa apa nanti. Nggak apa-apa, Bu. Tetap masuk kelas kok, aman-aman. Coblos kabeh. Nanti Ngobrol kan nih. masuk kelas langsung mudeng. Sudah. Sekarang turun Pak dari umbilikus 4 ya 3 cun ke bawah. REN 4. REN 4. Posisinya lurus dari atas ya, teman ya. Ya teman-teman, itu dari atas sampai bawah harus lurus itu. Sudah? Kemudian dari REN 4 hingga umbilikus dibagi 2 lagi. Ya. Jelas Pak, bagi 2 lagi. Itu REN 6. Nah. Kemudian dari sekarang kita menuju ke dari pusar menuju ke ST25 Pak. ST25 ini ibaratnya formulasi 4 pintu perut. Ya. Dari ST25, 24 sampai 26. Jadi ngambilnya dari perut, bagian perut kanan kiri paling pojok, perut paling pojok. Paling pojok Bapak. Nah, dibagi 3. Kita bagi 3.
dibagi 3, dan itu titik pertama. Dibagi 3, titik pertama. Dekat, yang mendekati pusar. Jadi Segini dari samping itu kita ambil titik paling tinggi. Kita ambil titik yang pertama. Ya, dari samping, perut yang bagian samping paling tinggi, sampai ke umbilikus itu dibagi 3, dan kita ambil titik yang pertama. Itu ST25 nanti, kita menemukan ST25. Umbilikus. mikir, Bu. Lurusan putih bukan ya, Bu? Iya, lurus putih itu kan itu yang itu dari umbilikus kan ke perut yang samping bagian. Jadi kita ambil paling atas. Jadi kalau kita ngambil atas itu perut perut kita telapak tangan kita ambil sisi kiri dari perut. Dari kanan kita ambil kanan dulu atau kiri dulu nggih. Nanti di situ kita bagi 3 sampai ke umbilikus jaraknya. Antara tangan yang kita berdirikan di pinggangnya pasien. Paham nggih? Kita ambil 3 titik. Di situ dibagi 3 antara umbilikus hingga tangan kita. Kemudian titik yang pertama yang ST25. Ambil stasiun. Yang itu salah, Pak, yang tengah itu. Itu kalau itu bagi 3 tuh lah. Itu yang kedua itu Pak kayaknya umbilikus itu. Yang pertama ini ya, yang pertama, titik yang pertama itu ya, Pak nggih, gambarinku. Ya Pak, lah itu ST25. Kita ambil, bukan itu, kan dibagi 3 nggih Pak nggih. Terus yang bulat aku, Bu. Masih pusing? Bulatnya dari mana? Kan kita ambil jari kita, telapak tangan kita mengukur pinggang pasien. Nah, kita naikkan ke atas, dari situ batas akhir perut samping pinggang itu umbilikus itu dibagi 3. Dan titik yang mendekati umbilikus itu yang kita ambil, itu ST25. Paham, Bu? Ya, Masih bingung? ngukur dari umbilikus saja, Bu. Kalau dari umbilikus 1,5 cun apa berapa 1 cun gitu. Kan perutnya nggak sama, Pak. Kalau Iya, dari ya juga. umbilikus gesernya gitu maksudnya. Ya. Yang saya nggak paham tadi di pinggir kan telapak tangan itu pinggir dulu ke pinggir perut. Iya. Itu dari pinggir sampai ke umbilikus dibagi 3 gitu kan maksudnya? Iya, dibagi 3. Yang paling dekat sama umbilikus itu ST25. Nah, iya, benar. Oh gitu. Mohon maaf Ibu, itu jarumnya pakai jarum berapa cun itu Bu? Ini kalau saya yang untuk 1,5 orang yang paling. tebal 1,5, tapi kalau yang perutnya tipis 1 cun aja Pak, cukup. Oh, iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Kemarin kan saya pernah lihat teman itu waktu ada pasien untuk susut perut itu pakai, iya jarumnya panjang sekali 3 cun itu. Nah itu 3 cun. 3 cun iya. Itu kalau organ apa tabu itu? Mungkin 1,5 cun gini, 1,5 cun mungkin Pak. Itu kalau nggak salah 4 jari gini loh Bu, panjang lebih kalau nggak salah Bu. Katanya tak tanya loh, ini berapa cun? 3 cun Mas gitu.
Kalau 3 jam itu biasanya kalau untuk stroke bagian itu Pak, bagian pantat itu. Kalau saya pakai untuk stroke ya. Karena untuk kita anukan sarafnya itu ya, titik sarafnya itu 3 jam. Kalau di perut cukup 1,5 jam atau 1 jam Pak. 7,5 iya. Tapi kemarin waktu saya Sukutan ketemu biasanya, itu, Pak. iya, Itu sukutan. panjang sekali itu. Empat Itu Pak, beberapa itu kalau hari. ditusuk terus kan sampai mentok itu jarum itu. Meskipun sepanjang apapun jarum, kalau ditusukkan ke perut itu akan mentok. Iya. Ada anunya, ada rasanya, Pak. Iya memang ada, Heeh. memang ada artinya memang. Dan Jadi kalau nggak akan bisa nembus organ itu enggak. Teman-teman, enggak, mohon kita maaf. tahu batasnya gitu loh Pak. Kita tahu batasannya. Kita itu kan kadang orang kalau perutnya tebel, lemaknya banyak, lemaknya tebel itu kan kita tahu ya penusukan. Kalau kita kan sama-sama tahu ya, ketika penusukan itu ibaratnya saraf kejepit ya. Ketika penusukan itu blong rasanya, berarti enggak tepat titik meridiannya, kan seperti itu. Iya. Nah, tapi kalau kita menusuk terasa itu memang keras dan itu pada titiknya, insya Allah itu sudah pada titik meridian tepat, Pak. Iya, terima kasih. Mohon maaf teman-teman, biar pemaparan materinya biar selesai dulu. Mungkin nanti untuk pertanyaan atau kebingungan mungkin bisa di forum tanya jawabnya ya. Khawatirnya nanti materinya belum selesai, waktunya habis. Begitu Terima kasih, teman-teman. Bapak. Iya. Monggo silakan Sudah, Ibu. Bapak? Ya, Pak. Terima kasih. Ini kita ambil titik samping kanan dan kiri ya. Titik kanan dan kiri kita ambil ST25 kanan dan kiri. Kemudian dari ST25 itu kita ambil titik dari ren antara CV10 sampai umbilikus, separuhnya lurusnya ren ST25 itu ren 24. ST24 separuh dari CV10 dan umbilikus. J. Kemudian diluruskan dengan ST25 itu ST24. Paham, J? Jadi kita ambil separuh dari CV10 sampai ke pusar, kemudian kita tarik garis dari ST25 lurus, itu ST24. Teman-teman paham insya Allah, nggih? Kita ambil titik kanan dan kiri. Kemudian kita turun lagi ke ST26. ST26 itu kita ambil dari C umbilikus ke ren 6 dibagi 2. Kita luruskan ke ST25. Dari umbilikus sampai ke ren 6, ke CV6, ya CV6 ren 6, kita ambil separuhnya itu, kita ambil titik lurus dari ST25. Itu kita ketemu ST26. ST26 itu berada di 3 titik ya. Atas itu ST25, naik ke atas 24, ke bawah 26. Dan itu lurus semuanya. Itu untuk kondisikan kalau ST25 biasanya kalau konstipasi, diare, itu ST24, 25, 26. Kemudian kita naik ke atas lagi dari CV12 sampai batas paling atas kita bagi 2, itu kita ambil ren 14 itu.
atau CV14. Kemudian dari CV12 kita ambil ke kanan setengah cun, ke kiri setengah cun, Pak. Titik. Lah, di situ kan 12 atau CV12 ada 3 titik itu nantinya. Ke kanan setengah cun, ke kiri setengah cun. Ya. Kemudian kita ambil turun ke bawah CV4 dan 6. Dari antara CV4 dan 6, tengah-tengahnya itu kita ambil CV5. Antara CV6 dan CV4 kita ambil tengahnya. Kita ambil itu ada CV6. CV5. Dari CV5 kita ambil sama dengan rem 12. Ambil ke kanan setengah cun, ke kiri setengah cun. Jadi ada 3 jarum di situ, 3 titik itu. Atas di CV12 ada 3 titik. Setengah cun itu apakah identik dengan 1 jari, Bu? J. Benar, Bapak. Ini Bapak atau Ibu yang tanya, ngapunten. Setengah cun itu 1 jari, kalau 1 cun itu 1 ibu jari ya, 1 cun. Dan ini sesuai dengan jari pasien, nggih. Dan jari kita. Jadi sesuai dengan jari pasien. 1 cun jari pasien beda dengan 1 cun jari kita. Ada kadang kalanya kan orang yang besar ya, kita ambilnya 3 cun, tapi jarinya pasien itu terjadi 2 cun. Karena jari kita harus 5 jari, bukan 4 jari seperti itu. Nggih, telunjuk atau jarinya pasien. Jadi sesuaikan nggih dengan pasiennya. Sudah paham nggih? Nah, saya ini untuk sementara global ini aja dulu. Nanti kalau untuk mendetailnya, ngapunten mendetailnya, ini masih ada bagian kaki, bagian tangan, ya kan? Bagian tangan, bagian kaki, itu nanti mendetailnya kalau ke pelatihan mawon. Ngapunten. Jadi saya jelaskan di sini fungsi dari Zhongwan Ren 12 itu apa, Ren 10 itu bagaimana, Ren 6, Ren 4. Kalau untuk Zhongwan dan Xiaowan, yaitu Ren 12 dan Ren 10, mengatur bagian Cio tengah. Tadi kan sudah sampaikan ya, Cio atas, tengah, dan bawah. Nah, untuk mengatur kondisi Cio tengah, kita ambil Ren 12 sama 10 itu. Ya, ini mengatur pergerakan naik turunnya Qi dalam pencernaan. Di Ren 12 dan 10 mengatur naik turunnya Qi dalam pencernaan karena paru-paru dimulai dari tengah tubuh. 2 titik tersebut juga berfungsi mengatur pergerakan naik dan turun Qi dalam pernafasan. Jadi kalau sesak, dada sesak, kalau misalkan sesak kan biasanya Ren 17 ya kita ambil, tapi harus dengan hati-hati. Soalnya itu kan ada rawan untuk paru-paru. Jadi kalau ngambil Ren 17, kalau ada orang sesak, terus sesak banget, nggak bisa napas, kita ambil pelan-pelan. Ren 17 itu letaknya di antara ini, apa puting susu, pas tengah-tengah. Ada di tengah. Ya, posisi tengah antara itu. Tapi kita harus ambil dengan perlahan. Sama ketika kita ambil di titik paru-paru. Itu nggak boleh secara tegak ya. Seperti itu. Ren 17. Nah, fungsinya Ren 12
dan REN 10 ini mengatur pernafasan pencernaan yang arah cio dari paru-paru cio atas menuju ke tengah. Kemudian untuk itu bagian cio tas ya. Terus untuk bagian cio bawah yaitu CV6 atau REN 6 dan REN 4. Di sini fungsinya memelihara ginjal, memelihara ginjal. Karena kita semua tahu kalau ginjal itu berperan banget dalam pengaturan ketika asli esensial sebelum lahir dari dari seorang ibu prenatalnya itu kan ginjalnya itu. Jadi 4 titik ini punya arti setelah lahir mereka memelihara sebelum lahir. Jadi kalau di Kurapuntur ini termasuk formula memanggil untuk CV6 dan CV4. Kadang-kala kalau untuk makanya kadang itu apa kalau untuk apa disharmoni untuk menstruasi apa itu kan rata-rata kita ambil CV6, CV4 seperti itu nggih. Dan di sini dia punya komunikasi untuk menyembuhkan jantung dan paru, juga mengatur limpa, lambung, dan tonifikasi liver dan ginjal. Untuk CV6 dan 4. Sedangkan untuk ST24 dan 26. Mengatur dan darah. Meridian ini bisa menyalurkan dan darah sampai ke ujung tangan. Dan merupakan titik ajaib yang dapat menarik dan organ tubuh ke seluruh tubuh. Jika digabung dengan formulasi memanggil maka akan berfungsi melancarkan pencernaan dan pembuangan feses atau urin. Untuk ST24 sama 26. Dan setiap kasus yang saya tangani, saya perbaiki dulu dengan Kurapuntur. Untuk kasus lainnya dalam arti akar masalahnya apa, itu kita lihat diagnosa lidah, kemudian amnesa, dari menghidu, kita dari apa penciuman dari bau mulut, bau hidung, bau keringat, dan dari nadi. Dari nadi bisa kita lihat lemah tidaknya jantung, limpa, paru, lambung, ginjal, bisa dari situ. Tapi rata-rata saya ngambilnya dari rata-rata saya Kurapuntur lebih dulu. Baru saya ambil titik yes point-nya. Contohnya aja misalkan, ketika seseorang konstipasi, BAB-nya susah, dan itu sering dialami orang penyakit diabetes. Kalau nggak diare, dia konstipasi. Seperti itu. Itu saya perbaiki dulu dari Kurapunturnya. Dan yang luar biasa pengalaman saya ketika Kurapuntur ini dikondisikan saat pemulihan mulai berjalan cinya ke tubuh untuk pemulihan, dia akan naik sendiri. Dia bergetar naik sendiri. Beda waktu kita tusukan pertama kita agak dalam. Anggaplah kita dari setengah 1 cun kita ambil setengah cun atau 3/4. Nanti jarum itu pada naik semua, Pak. Bu-ibu itu naik semua per jarum itu. Dan yang aneh lagi ketika sewu ya, permisi sebelumnya kita nggak mengucapkan goib Bapak. Seandainya itu memang bukan medis,
ibaratnya mungkin dari magic atau dari hal goib, jarum itu akan bergetar sendiri. Setiap jarumnya itu yang saya alami. Jadi pasien juga jarum akupuntur ini dengan titik kurapuntur ini dia bisa mengendalikan dan menginfokan kalau ini sudah mulai membaik, ini kena secara magic atau medis, bisa dilihat dari situ. Dan pengalaman saya, kurapuntur ini juga memperbaiki segala beberapa penyakit dari ginjal, saraf kejepit, bal palsi, kemudian diabetes tinggi, kemudian saraf kejepit, kemudian apa ya, banyaklah seperti itu, diare, konstipasi, terus keracunan juga. Cuman kita ambil titik-titik yang yes poinnya. Misalkan keracunan, kita kondisikan ini dulu, terus kita ambil titik PC6, kan itu untuk mengeluarkan racun dan memuntahkan itu. Seperti itu. Semoga dipahami nggih, rekan-rekan. Gimana? Bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang Bu, masih mau bertanya itu kah? Yang titik-titik yang saya sebutkan tadi apakah titik general dari kurapuntur? Iya. Ini cuman saya nggak berani ngasih banyak untuk tangan sama kaki. Seperti itu. Nanti ketemu di pelatihan aja. Ini saya garis besarnya aja. Jadi kan ada bagian tangan, bagian kaki, itu mengondisikan seperti kan bagian tangan. Mengondisikan kayak di bagian bahu. Kalau untuk bagian kaki, ada di bagian kaki. Seperti itu. Yang penting titik general ini aja Bu ya. Harus utama ini dikuasai gitu dulu. Sepertinya tangan kaki juga jauh lebih penting Bapak. Soalnya kan untuk tangan kaki itu mengondisikan persendian nanti. Oh, persendian. Iya, kalau untuk tangan persendian atas, kalau untuk kaki persendian bawah. Dan ketika seseorang itu mengalami sakit di daerah perut, bermasalah dengan perut ataupun seluruh tubuh, itu awal dari persendian kan? Rasa nyeri, rasa tidak nyaman, itu kan awal dari persendian. Misalkan ini, ya, lambung. Lambung itu pasien saya rata-rata, dan saya pengalaman saya sendiri, awal yang diserang kaki dulu, biasanya. Kaki terasa lunglai, kemudian perut masih aman. Saya nggak muntah, Bu, saya nggak mual, tapi kaki lunglai. Itu lambung, Pak. Lambung livernya bermasalah. Kemudian tangan saya nggak bisa diangkat, Bu. Lunglai, kayak tiba-tiba lemas aja gitu. Itu juga Kayak stroke, lambung. Bu. Bukan stroke. Itu bukan stroke. Karena apa? Kerja lambung kita kan ada kondisi defisiensi yin, defisiensi yang, Pak. Ketika seseorang, contohnya ya, ketika seseorang susah tidur malam, ketika malam susah tidur, kalau siang nggak usah dibicarakan ya. Orang kan biasanya kalau tidur malam susah, itu rata-rata loh ya, livernya mengalami defisiensi yin itu. Jadi terlalu panas livernya. Makanya dia insomnia. Dan kalau di lidah, itu kan ada kadang-kala ada gambarnya panas itu ada warna kuning. Seperti itu. Beda dengan stagnat ya. Stagnat itu apakah warna biru atau itu enggak selalu seperti itu. Kalau saya pasien saya, pengalaman itu yang sering pasien saya datang itu ketika dia itu mesti kalau sakit GERD, sakit gejala diabetes, sakit itu mesti livernya, dia nggak bisa tidur normal. Dan kemarin saya mengondisikan pasien dengan diabetes 300 saat itu nggih, 300 diabetesnya
tensinya 198/111, kemudian kolesterolnya 255, dan dia keadaannya drop kayak orang tremor. Dan dia kena bal palsi saat itu. Baru kemarin. Kemudian saya kurapuntur, saya ambil titik-titik bal palsi, saya ambil titik-titik untuk diabetes, saya perbaiki untuk livernya, lambung, dan ginjalnya. 1 jam kemudian, alhamdulillah saya tes lagi, turun 172 diabetesnya. Tensinya juga mulai membaik, dan tremornya udah hilang, sudah nggak pusing. Alhamdulillah dia juga sudah mulai nyaman. Seperti itu, Bapak. Iya, iya. Wah, Ini monggo, ini untuk materinya sudah selesai, Bu. Sudah, Pak. Oh Monggo ya, ada mungkin ada. Hah? monggo teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa di chat room atau raise hand dulu untuk izin bertanya ya. Ini sementara saya bacakan yang di kolom chat Ibu Evi, mohon izinnya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ratna, beliau dari Hong Kong. Pertanyaannya, kalau mata terasa panas kenapa, Bu? Begitu. Monggo Ibu Evi. Kalau mata itu setiap organ tubuh menunjukkan dan akan ditunjukkan secara nyata dalam tubuh kita. Misalkan, Bu siapa itu tadi? Ibu Ratna, Hong Kong. Ya, Bu Ratna, ya. Kalau misalkan kalau mata itu dari liver, livernya ada masalah makanya hadir ke mata. Ketika parunya ada masalah maka hadirlah di kulit. Ketika jantungnya ada masalah hadirlah di warna kulit. Ketika lambungnya ada masalah hadirlah di rasa nyaman di tubuh. Rasa dingin, rasa panas, seperti itu. Semua dihadirkan oleh sama Tuhan, sama Allah itu seperti itu. Misalkan ya, kalau di mata gitu ya. Kenapa kok terjadi kok bisa terjadi orang DM, diabetes mellitus itu kok matanya enggak seberapa kelihatan, terus lama-lama kok menyerang mata hingga buta. Karena memang livernya, pankreas yang nggak berfungsi, di situ nggak bisa menghasilkan insulin, harus diperbaiki livernya dulu. Kalau sudah mata urusannya, harus kita perbaiki livernya dulu, Ibu. Demikian, Ibu Ratna, penjelasan dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya, monggo Bapak atau siapa aja. Ya, Ibu Ratna, nanti kalau masih belum puas bisa dilanjutkan pertanyaannya. Ini saya lanjutkan penanya yang lain dulu. Nanti kalau Ibu Baik, Ratna Bapak. masih belum puas nanti ditulis lagi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yani. Ibu izin bisa dijelaskan lagi bagaimana bisa ketahuan kalau ini medis atau non medis dengan kurapuntur. Itu Ibu. Kalau non medis, dengan Bu siapa Bu Rani ini? Ibu Multiyani, ini beliau dari Lombok. Dari Oh, nggih, Ibu Mutiani. Kalau yang secara medis, umumnya kalau kurapuntur itu akan pada naik semua, Ibu. Naik semua ya, setelah itu terkondisikan. Cinya terkondisikan, udah mulai membaik, kemudian sudah nyaman, dia akan naik. Tapi ketika ada non medis, jarum itu akan bergetar sendiri pada sesuatu yang dikirim non medis tadi. Seperti itu Ibu, penjelasan pengalaman saya ya. Bu J, maaf itu pengalaman saya. Monggo Mbak lanjut. saya lanjutkan nanti kalau Bu Multiyani masih ada pertanyaan bisa lanjut di kolom tanya jawab di chat room. Ini saya lanjutkan Sama-sama, dari Bu. Bu Elsan Pasuruan. Kalau jantung warna kulitnya bagaimana, Bu? Kalau jantung warna kulitnya kadang-kadang dilihat dari telapak tangan berwarna biru. Saya pernah ya mengatasi pasien iskemik jantung.
Saat itu dia berbulan-bulan tangannya itu nyeri. Dari jantung, dari sebelah kiri itu lebih parah nyerinya. Ketika dibawa ke dokter, hanya diperingatkan seperti ini, Bu, tensinya tinggi. Diberilah obat amlodipin. Seperti itu. Sama pengentalan darah, Bu, darahnya kental. Dikasih pengencer darah. Dan yang lebih berat lagi, dikasihlah obat nyeri. Itu yang saya sesalkan. Karena obat nyeri bisa merusak liver. Kalau kita terus-terusan konsumsi. Nah, kemudian saya dihadirkan ke rumah beliau. Bu Evi, ini saya ini tangannya sudah biru. Saya lihat telapak tangan, saya datang pertama kali saya lihat. Saya ini kenapa? Saya ini seperti ini. Saya lihat lidahnya. Ternyata ujungnya lidah, kan di situ digambar lidah. Tadi kan ada, Bapak tolong dilihat kan yang gambar foto lidah, Pak. Nah, di foto lidah ini paling ujung jantung, ya. Nah, ini paling ujung jantung. Dilihat dari situ nanti, jantung itu merah, putih, biru, terbelah, panjang, apa pendek, itu bisa menentukan. Jadi ketika kita lihat organ jantung paling ujung itu merah, berarti dia panas. Ketika kita lihat hitam, kemerah-merahan, berarti dia stagnan. Kalau kita lihat putih, berarti jantungnya lemah. Seperti itu. Nah, saat itu beliau saya lihat jantungnya merah di ujungnya. Merahnya membara. Kemudian saya lihat telapak tangannya biru yang sebelah kiri. Yang lebih parah sebelah kiri daripada kanan saat itu. Karena apa? Jantung paling banyak di posisi kiri. Nah, kemudian beliaunya gini, Bu, Mbak Evi jangan dipijat aja. Saya stop, saya nggak bisa mijet. Karena apa? Ini mengalami stagnan penyumbatan darah di jantung. Kalau jenengan saya pijat, bisa stroke. Akhirnya dia takut sama jarum. Akhirnya dia nggak bisa digerak-gerakkan, tangannya tuh kaku aja. Jadi setiap malam diinjek-injek pakai kaki suaminya yang bobotnya lebih dari dia, itu dia nggak terasa apa-apa, tetap nyeri. Kemudian saya tanya, apa dada sebelah kiri nyeri? Iya Mbak, sampai nusuk belakang, iya. Terus ketika nafas, ngos-ngosan, pusing aja kepalanya. Dikasih obat pusing, tetap, cuma sementara. Kemudian saya tusuk itu, di bagian HT3, HT3, HT5, kemudian HT7. Nah, terus saya ambil titik itu. Sama HT1. Awalnya dia takut. Saya tusuk pertama HT7. Terus saya ambil HT7, 8, 9, sama HT5. Kemudian saya naik ke atas, kemudian saya ke ini, bawahnya ketiak, HT1. Walaupun dia teriak-teriak, tapi lama-lama nyaman. Saya dalam penusukan 1 jam, tapi saya nggak stimulasi. Saya biarkan, karena dia takut nyeri, seperti itu. Kan kalau nggak pakai stimulator, stimulasi nggih Pak, nggih, diputar-putar pelan-pelan kan gitu nggih, seharusnya. Tapi karena pasien saya takut sama jarum, saya biarkan 1 jam. Saya akan biarkan aja. Lama-lama setelah 1 jam, kemudian mulai nafasnya mulai lega, kemudian tangannya mulai kembali normal, kepalanya udah nggak pusing, alhamdulillah, terus tangannya sudah boleh bisa digerakkan. Seperti itu. Dan saya tambahi dengan PC6 untuk perikardium jantungnya. Alhamdulillah, akhirnya terkondisikan. Seperti itu, Ibu. Selanjutnya, Bapak. Ya, demikian itu Ibu Elsan di Pasuruan. Ini saya lanjutkan dulu, ada pertanyaan-pertanyaan ya. Ini pertanyaannya mungkin berhubungan, ini Bu Nita Aryani dengan Bu Ida. Bu Nita Aryani, penjaruman tegak lurus ya. Kalau di stimulator dipasangkan ke arah mana saja. Terus kemudian Bu Ida, izin bertanya Bu Evi, durasi waktu penusukan berapa menit untuk tonik dan sedasi berlaku tidak? Jadi ini tentang Kalau stimulasinya Bu. Nih, Ibu, untuk akupuntur kita tidak usah melihat sindrom. Enaknya itu kalau akupuntur. Dan kita nggak perlu dikasih alat stimulator, dibiarkan aja.
Jadi nggak perlu distimulasi, nggak perlu stimulator, ditunggu sama 1 jam. Paling sedikit 30 menit lah. Tapi kalau saya lebih leganya 1 jam. Insya Allah jauh lebih baik keadaannya. Dan penusukan jarumnya lurus saya. Lurus Pak, itu penusukannya. Ibu, seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Ini saya lanjutkan ya, teman-teman. Ya. Ini Bu Daniyah. Kak, saya ada masalah autoimun dengan gangguan sendi dan pencernaan. Sering sakit kepala. Kira-kira bisa diakupuntur di titik mana ya? Kalau untuk sendi itu bagian tangan di kurapuntur. Itu ada. Itu nanti di pelatihan. Saya nggak boleh banyak-banyak sama si Sapen untuk memberikan. Bahaya nanti Pak Losdol. Oh ya. Ternyata kita masih gagal, saudara-saudara. Mau Ya. menggelitik Ibu Evi. Tapi kalau untuk perut tetap kita kondisikan. Karena intinya autoimun kan imun kita ini berlebihan, ya. Nah, kalau secara TCM itu kan nggak ada ya penyakit virus, autoimun itu tidak ada. Jadi antara apa? Keseimbangan yin dan yang, ketika tubuh kekurangan qi, kita akan naikkan qi-nya, ketika kebanyakan qi, kita turunkan qi-nya. Jadi seperti itu kalau menurut TCM. Jadi kalau untuk perut tetap kondisikan kurapuntur, ya, tetap di yang saya formalis tadi, dari ren 12, ren 14, ren 13, ren 36, ren 4, ren 5, ST25, ST24, ST26 seperti itu. Itu tetap aja gitu kan. Dan saya kembalikan lagi, penyakit TCM itu lebih menjurus lagi ke psikis kita. Jadi setiap pasien yang datang ke kita, sembari kita anamnesa sama pasien, menghidu, atau kita 8 cara untuk anamnesa itu tadi kan 8 cara untuk mengetahui penyakit. Itu kita lihat dari wajahnya, dari cara bicaranya, dia ekses apa enggak, dia defensiasi apa enggak. Itu kita berusaha kita masuki psikis pasien, karena semua penyakit itu sumbernya dari hatinya manusia masing-masing. Setelah kita kuasai hatinya, kita kembalikan dia kayak keyakinan pada Tuhan, terus keyakinan atas dirinya, bahwa tubuh ini bisa menyembuhkan diri sendiri, sudah dikasih kelebihan Tuhan, bahwa tubuh kita ini ada obatnya. Jadi Tuhan memberikan tubuh ini bisa menyembuhkan sendiri, tanpa harus terlibat alat, obat, atau orang lain, kecuali itu perantara semua. Seperti itu, Ibu. Soalnya saya ada pasien ya, Bu, itu penyakit kulit katanya autoimun menyerang kulit. Autoimun dia sudah dianukan autoimun menyerang kulit karena matanya mengalami edema. Matanya bengkak, wajahnya bengkak, tangannya gatal-gatal, dikasih obat apapun tetap nggak ada berkurangnya. Hingga berbulan-bulan dia ke Siloam, ke rumah sakit internasional, hingga cek alergi, tidak ada hasilnya apapun, akhirnya dinyatakan positif autoimun. Kemudian datang ke saya cuma lihat foto lidahnya, saya lihat lidahnya langsung, saya dikirim foto lidahnya, kemudian pasiennya datang, saya lihat lidahnya langsung, terus saya lihat edemanya, oh ini berarti paru-parunya yang kena. Mbaknya ini paru-parunya. Loh kok bisa? Mbak, itu kok paru-paru? Katanya autoimun. Enggak, sampean paru-paru yang kena. Karena cairan dari ginjal nggak bisa keluar melalui melalui kencing dan melalui keringat, akhirnya keluar ke edema itu. Jadi terjadi pembekakan di kulit, di mata. Jadi matanya bengkak kayak habis orang diantem itu. Seperti itu. Dan setelah saya lakukan kurapuntur, kemudian saya ambil titik belakang, titik maunya itu belakang, paru-paru,
habis itu saya ambil titik bagian liver, lambung, ginjal, alhamdulillah 5 kali terapi total sembuh sampai sekarang. Seperti itu, Ibu. Jadi autoimun nggak ada di TSM itu kata-kata autoimun. Cuman perbaikan dari yin yang-nya dalam psikisnya serta pola makannya. Jadi saat itu pasien nggak boleh makan ini nggak boleh. Seperti itu. Secara medis ya, sama dokter nggak boleh makan udang, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan seafood, nggak boleh makan banyakkan makan ini, nggak boleh makan kacang, nggak boleh makan ini gitu. Akhirnya makin stres pasien saya kan. Makin bingung dia, semakin sedih lah. Jadi ketika kulit itu ditampakkan oleh Allah itu melalui kulit, itu karena masalah paru-paru. Saya tanya awalnya, saya sedih kah? Gitu. Apa saya kurang bahagia? Saya tanya jujur gitu, Bu. Enggak lah, jujur aja. Pasien ketika mengatakan dia enggak, tapi kita terapis harus lebih selektif. Harus kita meyakinkan bahwa kita lebih tahu daripada pasien. Seperti itu. Terus saya tuntaskan itu tadi, saya tanya, jangan bohong. Kita terapis sudah ada di pelajaran ilmunya seperti itu. Kelihatannya saya sedih berlebihan. Akhirnya dia jujur. Akhirnya keluar semua, cerita semua. Oke, sekarang kesedihan sampean hilangkan. Dan penyakit sama, dia sedihnya sudah ketumpuk masalah sedih itu sakit, nggak sembuh-sembuh. Yang kedua, nggak boleh makan apapun. Makin stres dia. Makin banyak edemanya, nggak kempes-kempes. Dikasih obat apapun nggak mau kempes. Akhirnya saya suruh hilangkan semua pikiran itu, makan apa aja, karena ini bukan alergi. Sampai sekarang pun, alhamdulillah, nggak pernah kambuh. Seperti itu. Seperti itu Bapak, penjelasannya Pak. Ini ada kelanjutannya Bu dari Bu Elsan tadi Pasuruan. Kalau autoimun kulitnya kayak habis kena minyak panas melepuh dan lemes, kira-kira itu juga karena paru-parunya turun energinya kah? Iya Bapak, itu energinya turun. Jadi energi kita nggak bisa membentuk imun untuk memperbaiki imun kan terlalu itu ya, terlalu tinggi kan, akhirnya panas seperti itu. Nah, begitu Ibu Elsan. Nanti kalau kepengen lebih detailnya lagi, tunggu informasi mungkin ada pelatihannya. Nanti informasi mungkin akan disampaikan di grup WA Forum Zumat ya. Nanti teman-teman bisa ikuti. Ini saya share grupnya. Nanti teman-teman bisa ikut bergabung di Forum Zumat di grup WhatsApp. Ini saya kirim linknya di kolom chat. Teman-teman kalau yang belum gabung bisa gabung. Itu free untuk umum. Untuk di situ fungsinya untuk diskusi tentang Chinese medicine ya, santai. Bukan pelatihan, bukan workshop juga. Ini untuk bareng-bareng. Jadi bisa saling share. Mungkin itu dulu untuk Ibu Elsan. Saya lanjutkan teman yang lain, nggih, Bu Evi. Iya Ini Bapak. ada Ibu Iis izin bertanya, kalau telapak tangan dan kaki sering basah dan kalau berkeringat bau itu kenapa ya Bu? Dari Ibu Iis, silahkan Ibu Evi. Selamat malam Bun. Kalau keringat dingin dari telapak tangan sama kaki dan bau, itu ada masalah dengan semua organ pencernaan. Jadi kadang-kadang kita kan nggak itu ya. Dan itu rasa cemas akhirnya ke lambung. Dan rasa khawatir yang berlebihan mempengaruhi jantung. Seperti itu Bun. Jadi itu bukan paru-paru, kenapa? Keringat dingin kita itu kadang-kadang kita nih salah. Ketika udaranya panas, gitu ya, udaranya dingin, tapi kita berkeringat, seperti itu. Itu berarti ada masalah dengan liver, lambung, sama limpahnya, seperti itu, Bun. Dan Ya, untuk itu rata-rata kan kalau untuk orang bilang jantung ya. Kalau berkeringat itu jantungnya lemah kan seperti itu ya. Sebenarnya organ pencernaannya itu yang bermasalah seperti itu. nah begitu Ibu Iis.
Ini saya lanjutkan lagi dari Bu Nani Tangerang. Karena ini pertanyaannya banyak dan waktunya masih longgar sampai setengah 10 teman-teman. Silahkan. Ini Bu Nani dari Tangerang izin bertanya untuk usia 78 dengan kondisi nyeri OA, osteoartritis, liver bengkak, ada batu empedu, dan penyumbatan di beberapa titik kepala. Itu bagaimana penanganannya dengan kurapunktur dan titik lainnya? Matur nuwun Ibu. Monggo Bu Evi. J. Kalau untuk osteoartritis itu kita fungsikan di kaki, nggih. Karena itu keadaan dingin, jadi fungsi limpa. Jadi untuk otot dan tendon itu berarti bermasalah limpah kita. Jadi diperbaiki dengan kurapunktur. Dan itu sudah sampaikan tadi, kalau untuk persendian dan lebih dalam lagi, kita kembali ke workshop untuk kurapunktur dengan sisek apen seperti itu. Itu kalau sudah diperbaiki semua dari liver yang bengkak, dari itu, insya Allah nanti. Kenapa? Intinya dari organ perut seperti dari osteoporosis itu ya, dari OA itu karena apa? Pencernaannya bermasalah, yaitu termasuk limpahnya. Dari yang mengatur tendon itu limpah, persendian seperti itu. Ya, begitu Ibu Nani. Anda masih belum beruntung, belum bisa mancing-mancing Bu Evi untuk bocorin. Tetap nanti ikuti pelatihannya. Ini lanjut dari apa lagi ya? eh untuk workshop belum ada informasi, masih menunggu Ibu Dania. Nanti di grup grup WhatsApp ini biasanya diinformasikan. Ini ada lagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ngomong, bisa langsung bicara dengan raise hand dulu, izin untuk bertanya dulu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mumpung kesempatannya. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, teman-teman silahkan. Mana ini enggak ada tuh. Yang kemarin itu tanya saya masalah itu tadi Bu Elsan tanya, apa cukup dengan penusukan kurapunktur bisa menyelesaikan semuanya? Tidak juga, Bun. Kita awali semua diperbaiki dari perut semua. Kemudian kita diagnosa untuk titik yes point-nya. Saya sampaikan misalkan ada masalah, saya pernah ada menangani pasien itu jantung dan paru. Okay. Itu jantung dan paru. Saat itu sama dia udah lelah. Dia lelah minum obat. Bertahun-tahun dia kena jantung dan paru. Dia stres setiap dari puskesmas, setiap dari dokter puskesmas dikasih obat sak gebok semuanya. Dan setiap puasa, sebelum dia puasa, baik buka maupun sahur, dia mengonsumsi obat Promak. Itu nggak pernah lepas. Kemudian datang ke saya saat itu bilangnya dia nggak mau jujur kalau kena paru-paru. Nggak mau jujur kena jantung, bilangnya asam lambung seperti itu. Setelah saya diagnosa lidahnya, saya itu nadinya, terus saya tanya sama anaknya, ibu ini ada penyakit paru sama jantung? Loh, memang iya itu Mbak Evi itu ada paru sama jantung. Emang nggak bilang gitu? Nggak bilang, nggak berani bilang mungkin atau malu gitu. Akhirnya saya perbaiki dengan kurapunktur. Kemudian saya ambil titik paru, saya ambil titik jantung, beberapa kali ya, 3 kali pertemuan. Kemudian saya kasih saya masuki mindsetnya beliau, Anda tidak sakit apa-apa. Tetapi Mbak Evi saya sampaikan Anda, jenengan boten sakit nopo-nopo. Soalnya beliau usianya udah hampir 65. Jenengan tidak sakit apa-apa Ibu. Karena rasa takut jenengan, akhirnya lambung jenengan tidak karu-karuan acak-acakan. Monggo diperbaiki. Saya perbaiki dari awal lambung kurapunktur, saya kurapunktur dulu, kemudian saya ambil titik paru, saya ambil titik jantung.
tiga kali itu pertemuan, alhamdulillah. Sekarang beliaunya lepas obat, jantung parunya pulih kembali dengan izin Allah. Seperti itu. Jadi semua itu dari awal kita perbaiki dari kurapuntur, kemudian kita ambil diagnosa lidah, nanti di lidah kan ditunjukkan, nggih. Ada yang pecah, ada yang bertepuk yang bentuk tapak gigi, ada yang putih, ada yang biru, ada yang tebal, ada yang tipis, otot lidahnya ada yang tebal, ada yang mengecil, kan seperti itu. Ada yang lidahnya sampai ke bawah, ada yang enggak sampai ke bawah, ada yang lidah yang terbelah. Itu nanti yes poinnya untuk diperbaiki seperti itu. Jadi kita enggak berpusat untuk kurapuntur mengondisikan semua. Enggak. Seperti itu, Bapak. Mohon izin Ibu, ada pertanyaan lagi nih. Ini dari Nggih. Bu Daniah. Sebelumnya itu ada pertanyaan dari Opo atau Opa ini. Ini usia 27 tahun, ibu rumah tangga, dan masih menyusui, mudah lelah, gampang keluar warna biru lebam di kulit. Itu kenapa nggih? Terus kaki nggak cantangan tapi jempol kaki kadang kok bau, itu kenapa? Monggo silakan Ibu. Mau dijawab atau enggak apa-apa. Kalau memang Monggo. Itu punya baby, barusan punya baby. ya masih menyusui Ibu. Nah, itu kadang-kadang kena baby blues kayaknya. Kayaknya bundanya ini agak kecapean, agak kelelahan. Kadang-kadang kalau ibu-ibu kalau kelelahan kan timbul biru-biru ya. Nah, saya mungkin Pak, kadang-kadang di betis itu timbul biru, kemudian di tangan seperti itu nggih. Nah, itu sebenarnya juga organ tubuh kita dari liver, lambung, limpa, terutama itu juga jantung. Kan akhirnya jantungnya naik turun ya. Dengan segala kegiatan, dengan stres anak masih menyusui seperti itu berpengaruh semua. Itu dari organ semua itu termasuk jantung, limpa, liver. Nah, kenapa liver itu? Kenapa kita mengondisikan liver itu? Karena liver kan punya 500 tugas di sini. Kalau jantung cuma satu, ginjal cuma satu, karena masing-masing lambung cuma satu, limpa satu, paru-paru satu, tapi liver itu 500 tugas. Jadi kalau keadaan kita itu stres, otomatis kan livernya panas ya. Nah, akhirnya berpengaruh ke jantung. Akhirnya timbullah kadang-kadang lebam seperti itu. Kadang-kadang kelelahan, nggak sesuai dengan kondisi, ibaratnya yang kita pikirkan dengan yang kita kondisikan nggak sama, apalagi kalau masih punya bayi menyusui. Seperti itu Bun, jadi jangan terlalu stres lah. Nggih, diikuti aja kalau masih punya bayi menyusui. Jadi begitu Ibu atau Bapak Opo atau Opa ini, saya nggak ngerti. Oh, nggih. Terus ini Ibu Dania, pasien yang belum bisa hamil, di ovariumnya Nggih. ada kista, kira-kira di akupuntur di mana ya? Apa bisa fokus kurapuntur ya? Gitu. Monggo Ibu Evi. Nggih, bisa kita perbaiki. Jadi kurapuntur itu utamanya di situ nggih. Nanti kita itu kan di kasus itu, kasus di kesuburannya. Kan nanti ada sekolahnya lagi itu, ada pelatihannya lagi kalau untuk itu. Karena ada titik-titik dan rata-rata kalau kan diambil CV6, REN 6, REN 4 dan fokusnya ke situ, Pak. Seperti kayak orang itu ya, Kak disharmoni untuk masalah menstruasi itu. Jadi ada sekolahnya lagi seperti itu, ada pelatihannya lagi. Nah, begitu Ibu Wida. Barangkali mungkin lain kali kita bisa undang lagi Bu Evi untuk kesuburan barangkali ya. Di, di, di forum Jumat yang lain waktu. Saya lanjutkan, mungkin lagi ada Ibu Wida ini. Bu Evi kliniknya di mana? Kalau untuk gangguan haid yang tidak teratur, bisakah dengan kurapuntur? Yaitu Ibu Evi, Bisa, silakan. Di mana Ibu bisa dengan kliniknya Ibu? kurapuntur. Saya kliniknya di Gresik, Pak. Nah, di Saya Gresik. tinggal di Gresik. Ya, Lebih detailnya kelihatan Ibu. sih. Barangkali teman-teman yang dekat kan bisa berkunjung Nggih, ke monggo. Gresik.
untuk Nggih, terapi monggo. atau konsultasi. Iya, Di monggo. mana Bu tepatnya Ibu Monggo. kliniknya? Saya di Jalan Dr. Wahidin, Sudirohusodo, Gang 11, nomor 40, Dahan Rejo, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Begitu teman-teman. Mungkin nanti kalau masih belum tercatat nanti bisa barangkali bisa ditanyakan di forum Zumat Saya di di grup Google Map WA. ada kok, Pak. Oh ada di Google Map nanti bisa ditanya. Kliniknya namanya apa Ibu? Nggih. Saya itu kalau itu saya sama sekalian kos ya Pak. Saya di situ kos Putri dan Gria Sehat, Bunda Evi, kos Putri dan Gria Sehat, Bunda Evi. Dan Rejo gitu kalau di Google Map. Itu teman-teman mungkin saya ulangi ininya ya teman-teman di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Gang 11 nomor 40 Dahan Rejo Gresik. Kahumas Bu. Kahumas Gresik ya? Kebomas Pak. Oh Kebun. Oh maaf nulis saya yang keliru. Bukan Kebomas. Oh ya Kebumas Gresik. Kos Putri dan Gria Sehat nanti dicek di Google Map Kos Putri dan Gria Sehat Bunda Evi teman-teman. Nah semoga makin laris ini kliniknya dan Kos Amin. Putrinya. Amin. Ini kemarin itu ada yang tanya masalah odema Pak ya. J. Karena ginjal itu kan kemarin. Ini saya kasihkan itu ya sedikit bocoran titik-titiknya nggih untuk mengatasi odema. J Ibu silakan Ibu. Nggih. Untuk edema itu di SP9 di Yinlingquan. Yinlingquan SP9. Kemudian Chu Shanli ST36. Kemudian Taisi KI3. Kemudian UB40 atau Weizong, UB atau GB ya Pak ini nggih. Weizong itu ya. UB40 atau GB40. Kemudian REN 9 atau Swifen ya, Swifen ya. Kalau nggak salah. REN 9 Swifen. Kemudian Shen Jinjiao SP6. Karena edema itu cenderung arah ke ginjal, kita ambil titik GB20 dan GB23. Kemudian KI7 Pak, karena KI7 sama KI3 ini saling berhubungan. Di mana KI3 itu untuk pengobatan, sedangkan KI7 menyeimbangkan C dari KI3. Seperti itu. Dan kalau untuk biasanya kalau saya orang gagal ginjal dengan untuk menurunkan kreatinin, itu titik itu saya ambil, saya kurapuntur, titik itu saya ambil, kemudian saya bekam bagian GB23. Satu titik aja yang saya bekam itu. Bu, biasanya kalau edema dikena jarum itu ada lubang, biasanya kan keluar terus airnya. Iya.
Nah, itu juga di KI 6 kalau untuk edema ditambahin nggih Pak di KI 6 tapi posisinya nusuk ke atas. Untuk resistansinya cairan biar bisa turun. Terus Bunda tadi tanya kalau setiap lubang diambil kan ada airnya ya keluar ya. Nah, itu dibiarkan aja. Nanti kita ambil kapas steril, terus kita tekan perlahan. Kalau pasiennya nggak takut, biar aja caranya keluar sementara. Nanti berhenti sendiri. Tapi kalau pasiennya takut, segera ambil dengan ya kapas steril, ya dikasih alkohol untuk menyumbat lubang untuk cairan tadi. Nanti berhenti sendiri. Biasanya ada yang sampai 1-2 hari tuh, Bu. Untuk agak cairan keluar ya. Iya. Itu tapi Maaf, udah gimana? maaf Bu, saya mau tanya tadi untuk ederma, tolong diulangi Bu. Itu nanti dimasukkan itu. Pak, siapa? Pak, udah dicatat ya. Di Nggih, titik sudah dicatat kan? Tolong nanti dimasukkan di grup, Pak. nggih. Jadi itu intinya Bunda mulai dari kaki ya. Kita kurapuntur dulu ya. Kita Iya, iya. kurapuntur dulu ya. Kita fokuskan kurapuntur itu. Kemudian kita ambil tusuk dari SP9 Oke. ya. ST36. Nanti SP36. aja Bu. Nanti kasihan yang teman-teman Oh ya. penanya yang lain. Oke. Pokoknya teman-teman harus siap kalau belajar ya, nyatet gitu itu. Ini kalau nggak dicatat kasihan yang lain. Ini aman materinya. Nanti dimasukkan ke grup sama Pak Satrio. Oke, siap. Ya, Eman Bu, materinya bagus. Biar ada kesempatan. Iya. Pokoknya kita saling support, nanti teman-teman yang nyatet bisa melengkapi Oke. gitu Bu Feni. Iya. Ya. Ya, lanjut. Ya, siapa lagi teman-teman? Bu Feni kalau ada pertanyaan silakan. Enggak, Pak, saya baru nyampe. Oh, ketinggalan. Enggak apa-apa. Nanti kan sama Pak Satrio kan dikasih catatan. Bapak ditambahin ya, K6 ya, Pak, untuk resintasinya cairan ya. K6 kan Bu? Iya, K6. Penusukan ke atas, Pak. Ye. Kalau yang lainnya kan penusuknya tegak lurus, nggih. Kecuali K6 itu tusuk ke atas. Monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Masih ada kesempatan. Ini pengalamannya Bu Evi luar biasa dan mau sharing itu langka karena belum tentu orang mau sharing loh. Ini pengalamannya matang dan mau sharing ini luar biasa. Tuh. Nah, Pak Satrio mau nanya, Ya, Bu Eti, itu kan kalau bukan jadi bermasalah ya, kalau edema itu kan bekak karena air. Biasanya kalau ada selah jarum itu dia akan keluar terus bisa lama itu 1-2 hari gitu, nggak bahaya kah? Jadi kalau pasiennya kalau selama kita tunggu, kalau saya biasanya pengalaman ya, saya tunggu dulu airnya sampai itu. Kenapa? Karena kalau sistem medis itu kalau mengeluarkan cairan kan kita harus disedot dulu toh dari jantungnya. Nah, kalau keluar dari tubuh itu secara alami dari tusukan jarum semuanya itu lebih baik kalau bagi saya ya. Mengepes dengan cepat karena pasien saya juga setelah saya biarkan saya tunggu dulu berapa menit sampai keluar. Nanti setelah itu saya ambilkan kapas kalau pasien sudah merasa Mbak, aku udah lelah nunggu cairan ini. Saya ambilkan itu saya pakai sarung tangan steril, ambilkan kapas steril dengan Dengan alkohol, saya tekan sampai berhenti. Seperti itu, Bun. Walaupun itu menetes. Soalnya ada yang nggak berhenti-berhenti sampai 1-2 hari pernah ada yang cerita gitu. Enggak mungkin. Kalau kita menunggu berhenti, kita tekan perlahan berhenti. Kalau 2 hari paling enggak keadaannya kalau cairnya udah berlebihan banget ya, enggak apa-apa.
pasien diinfokan aja, nggak apa-apa, aman. Kita kasih informasi ya, kita arahkan, ambil kapas, ditekan pelan-pelan seperti itu. Itu aja udah cukup, Bun. Paling Bu keluarnya Siti. nggak terlalu banyak juga sih. Bu Siti gimana Bu Siti? Khadijah, Bu DJ. Ya, ini saya lanjutkan di forum di kolom chat ini ada pertanyaan lagi Bu Evi. Dari Iya. Pak Tri Budiwanto. Edema yang kasus Bu Evi tadi karena defisiensi ginjal. Edema ada juga dikarenakan masalah jantung. Apakah titiknya sama dengan yang tersebab ginjal? Monggo Ibu. Sama Bapak, karena apa? Akibat dari ginjal itu makanya lari ke jantung. Itu jadi prosesnya gini. Kalau itu apa? Kan masing-masing ya. Dalam keadaan itu ada yang tuh apa sih? Kaki bengkak karena menumpuknya cairan kan seperti itu nggih. Nah, secara TCM kondisi ini disebut Shuizong. Yang mana secara harfiah itu termasuk pembekakan akibat air. Nah, ini penyebabnya apa? Karena sirkulasi Qi atau energi vital tubuh sehingga menumpuk jaringan, terutama pada tungkai bawah ya Pak ya. Jadi kan macam-macam ya. Edema itu menurut TCM itu ada 3, yaitu karena defisiensi limpa, di mana limpa nggak bisa mengangkut cairan tubuh. Jika lemahnya fungsi limpa terjadi, cairan tidak tersebar dengan baik, akhirnya menumpuk di kaki. Dan gejala lain juga bisa mudah lelah, nafsu makan, dan perut kembung. Kemudian untuk defisiensi ginjal, ini ya Pak ya. Jadi yang pertama tadi karena defisiensi limpa, yang kedua karena defisiensi ginjal, yang ketiga stagnasi Qi dan darah, yang keempat serangan faktor patogen eksternal. Kalau untuk defisiensi limpa yang tadi saya jelaskan, fungsi limpa kan mengangkut dan mengubah cairan tubuh. Jika fungsinya limpa lemah, maka cairan nggak akan tersebar ke tubuh dengan baik, akhirnya menumpuk di kaki. Kalau untuk defisiensi ginjal, air tidak bisa dikeluarkan melalui kandung kemih, jadi kaki sering bengkak. Rata-rata terjadi pada orang tua, akhirnya naik ke jantung. Pembengkakan tadi, cair nggak bisa naik ke atas, nggak bisa turun ke bawah, jadinya stagnan di jantung seperti itu, Pak. Kemudian yang ketiga, karena stagnasi Qi dan darah. Terjadi karena sirkulasi darah dan energi terganggu. Biasanya bengkak tidak merata, disertai rasa berat, kadang-kadang nyeri atau kaku. Terus yang keempat, karena faktor patogen eksternal atau angin lembab. Terutama pada cuaca ketika lembab atau paparan udara dingin, lingkungan yang dingin atau lembab. Ini menyebabkan dumbness recession atau SHI kalau di TCM. Kemudian terjadi pembekakan di bagian bawah. Seperti itu, Bapak. Kalau untuk jantung sudah satu paket. Memang kalau ketika ginjal nggak bisa mengeluarkan cairan, akhirnya udah paham? Halo, tes. Pak Satrio, pripun? Sudah jelas Pak itu Pak yang tanya tadi? Kok rene saran? Sudah Bu, sudah. Yeah. Bu Evi, saya mau nanya, kalau Yeah. misalnya nih kita ada pasien tuh tabrakan, tapi dia nggak luka, tapi dadanya sakit nyeri gitu, udah di ronsen nggak ada patah tulang. Baiknya sih titik apa yang diambil ya? Itu kemungkinan ada rasa shock di daerah jantung ya Bu.
Bu Evi nih ya. Ah, Iya Bu, ada rasa benar. shock ya, rasa shock mendadak di jantung. Sama ketika kemarin saya ada pasien ketika habis jatuh kecelakaan, tangan sebelah kiri kebentur, terus dia lunglai, nggak bisa diangkat. Seperti itu. Lunglai nggak bisa ngangkat, seperti ibaratnya nggak ada tenaga sama sekali. Kemudian saya akupuntur, saya ambil titik jantung, Bu Evi. Iya, kebetulan Ya. saya sendiri Bu. Gimana? Saya sendiri tadi barusan kejadian. Udah CT scan nggak apa-apa. Oh, ya. Jadi Di gini, ronsen nggak apa-apa. Sekarang tunggu hasil CT scan. Tapi tadi kalau muntah saya Bu. Beberapa jam gimana? kemudian saya muntah. Wah, kalau muntah sebaiknya di CT scan aja. Kemungkinan itu Udah, apa? iya udah ini lagi tunggu hasil. Kira-kira Hmm, titik apa yang diambil ya Bu ya? kalau untuk kan ada kemungkinan kalau jantung, biasanya kalau memar nggak ada itu, kemudian muntah, biasa urusannya ke kepala itu, Bu Evi. Muntahnya sih beberapa jam kemudian saya kan memang tadi niatnya mau puasa. Nah Iya. kejadiannya itu sekitar jam jam setengah tiga, jam setengah tiga kurang deh. Akhirnya saya jadi kosong perutnya mungkin ya. Nah mudah-mudahan sih nggak ada masalah CT scan-nya. Kejadian terus muntahnya Terus itu 2 jam kemudian. ya maaf, saya tanya, terjadi benturan nggak di kepala? Nggak, kayaknya sih nggak. Hanya kaget aja shock gitu. Karena Mungkin kan lumayan kencang ya, yang bawa mobil. iya. Coba diambil titik PC6, Bun. PC6, ST36, LI4, LU ya. LI4, LI4. L4 itu yang di itu ya, di antara ibu jari sama jari telunjuk ya, LI4 itu. Heguk itu, heguk LI4. Kemudian ambil PC6, 3 jari dari pergelangan tangan. Iya, Itu PC6. PC6 itu untuk mengondisikan rasa mual, rasa muntah. Iya, Kalau untuk PC6. L4, ya LI4 untuk menghilangkan rasa nyeri dan peredaran darah nyeri di otak. Oke, yang lainnya. Kemudian untuk perut, kondisikan perut, ambil beberapa titik di ST36 untuk menghilangkan angin dan mengondisikan pencernakan. Terus untuk jantungnya berdebar-debar enggak? Enggak sih, cuman kayaknya tulang rusuknya masih sakit banget. Tapi nggak ada patah. Oh gitu, tulang rusuk. Ya, berarti dikondisikan itu dulu. Kalau nanti misalkan tulang rusuk bagian bawah ya, ambil di itu. Iya, dekat sekitar ini Bu, dada gitu. Dada. Sesak. Nggak sesak-sesak banget sih Bu, tapi agak-agak berat gitu napas. Oh, berat untuk nafas beratnya. Ambil di itu rentu apa yang oh ya CV apa REN 17 itu diambil untuk sesak sama lambungnya biar nggak naik ke atas. Kan itu sama lambung sesak karena asam lambung. Bahu saya juga sakit nih. Yang sebelah kiri semua. Nah, kalau bahu diambil titik di atas itu di daerah SI. Kalau bahu ya, sepertinya. SI ya. Oke Bu, terima kasih Bu Evi. SI 3 bukan Bu? Semoga segera sembuh Bu Evi. Amin. Dukung doa Bu. Iya. SI3 Bu Evi pakai jarum 1 cun. Jarumnya 1 cun ya? Iya, 1 cun. Terus dikocok-kocok. Ini aja udah kesakitan. Serius Bu, harus digituin Bu kalau itu kaku. Itu Bu Evi, kalau gini berarti Bu Evi harus ada yang mengondisikan. Karena ketika tubuh kita sakit, mengondisikan tubuh yang sakit, nggak akan mengalirkan qi yang baik. Oke. Jadi harus semangat ya Bu ya? Iya, harus semangat. Kondisikan dulu tubuhnya Ibu dengan melalui orang lain. Kalau ada yang berani nusuk. Jangan Ibu yang mengondisikan sendiri. Benar. Iya. Iya, saya semangat. Berarti itu nanti di tangan itu jarumnya setengah cun aja Ibu ya?
pergelangan Satu tangan. cun semua. Satu cun semua, Bu. Kalau setengah cun itu cukup untuk wajah. Oh Setengah cun gitu. untuk wajah, khusus wajah. Nggak terlalu dalam ya. Tegak lurus Oh, apa miring? dimasukkannya. Ya, dimasukkannya cuma separuh dari satu cun itu. Miring ya Bu ya. Tegak, kalau saya tegak biasanya, kalau untuk bagian itu. Oke, oke. Baik Bu, terima kasih Bu Ya, Evi. sama-sama, Bu Evi. Yang Silakan tegak teman-teman yang dalam lain. pakai tum itu. Kalau ada yang mau Sementing. bertanya bergantian, silakan. Saya ingin tanya. J, Pak Santoso silakan. Kalau untuk glukoma itu apakah bisa, Bu Evi? Silakan Kalau Ibu. Ya. Sebentar saya jelaskan dulu, nggih. Kalau glukoma Nggih. bisa, karena glukoma itu karena liver. Jadi liver itu ada yang ke DM, ada yang ke glukoma, ada yang ke fatty liver, kan macam-macam ya. Saat Ya. liver itu mengandung stagnat itu, kalau glukoma itu kita ambil kurapuntur, tetap dikondisikan kurapuntur, kemudian kita ambil titik mata Bapak untuk glukoma. Ya. Jadi kalau untuk glukoma kita ambil titik yintang tengah antara alis sama alis ya Pak. Iya. Ya. Kemudian kanan kiri ya Pak. Kanan kiri kita ambil yang yintang tengah, kita ambil satu, kemudian di mata alis bagian tengah ambil alis kanan, sebelahnya alis pojok. Alis enggak, tengah-tengahnya Pak. Oh, pas mata itu ya, di tengah itu. Ya, kalau Bapak tapi di mau alis. Ini gini, dari awal yintang ya, di tengah-tengah antara alis, di antara alis dua ini, di atasnya hidung. Nah, kemudian ambil di bagian sebelah kanan dulu, bagian pangkal alis sampai ujung alis. Pangkal alis sama ujung alis. Nah, kalau pangkal alis itu berapa ya? ST2 itu. Apa ST2 bukan SI2 ya? Yang masuk ke dalam itu. Kalau Bapak berani loh itu ya. Kalau untuk glukoma. Yang masuk dipegang dulu matanya, dipinggirkan dulu pas masuk dulu itu ya. Masuk ke dari arah pojok itu ya. Ya. Jadi glukoma terjadi karena penekanan cairan yang berlebihan. Ya, penekanan cairan yang berlebihan mendorong bola mata. Jadi kita kondisikan untuk saraf mata biar cairan kita mengalir ke otak. Gitu. Oke? Nah, jadi kalau berani ambil di ujung itu monggo. Kalau enggak kita ambil alis bagian tengah aja, Pak. Alis bagian tengah kanan dan kiri. Oke? Kanan dan kiri. Tusuknya miring gitu. Miring. Iya, miring. Agak apa ya? Miring. Iya, miring ke atas monggo, miring ke bawah terserah. Kalau saya biasanya dari atas ke bawah, Pak. Yang tengah itu. Kemudian kita ambil titik yang bagian atas itu lurus dari kedua alis itu naik ke itu satu cun ke atas kita ambil kanan kiri. Kemudian kita ambil titik, kita raba dari kepala itu mana yang nyeri. Di situ kita tusuk. Dari kepala kulit rambut itu loh Pak. Nah kita dari semua kita ambil kita tusuk. Dan itu nanti kita kocok. Kita kocok perlahan. Setiap 10 menit. Tujuannya untuk apa? Untuk mengalirkan cairan biar ke kepala. Kan itu kan berhenti. Dari bola mata itu mendorong, jadi cairannya kan berhenti stagnan di bola mata, Pak. Seperti itu. Dan itu diperbaiki livernya ya, Pak. Terutama itu liver. Karena apa? Dari mata itu. Dari mata itu dari liver. Jadi livernya diperbaiki dengan kurapuntur, terus kita ambil titik LV3. LV3 di jempol sama jari telunjuk ya sebelahnya jempol itu kan ada ruas yang agak masuk ke bawah itu tuh. Diambil LV3 itu, kita ambil S6. LV3, SP6. Ya. SP6, ST36 Jusani.
Itu kemudian untuk menghilangkan nyeri ambil LI4. Hegu kanan kiri ya, Pak. Ya. Terus dengan kurapuntur. Kurapuntur. Oke. Ya. Itu aja, Pak. Kalau saya hitungan glukoma seperti itu. LV3 wajib nggih, soalnya liver itu. Jangan sampai lupa. Kemudian Berapa kali pertemuan SP6. kira-kira, Bu? Kalau saya biasanya seminggu 2 kali, 3 kali, karena kan sekali akupuntur sampai 22 kali, kita tunggu 72 jam untuk selanjutnya. Seperti itu. Kalau 72 jam berarti berapa hari itu? 3 hari ya? 3 hari. Nah, 3 hari. Ya, 3 hari, jadi kita kondisinya seperti itu. Seminggu 2 kali. Setelah seminggu 2 kali, kita lihat perkembangan, nanti kita bisa mundur seminggu sekali, kemudian 2 minggu sekali, karena biasanya kalau satu saya berikan akupuntur, satu sesi itu 12 kali tusukan atau 12 kali pertemuan. Seperti itu, Pak. Satu sesi 12 kali pertemuan ya. Ya. Tapi biasanya pertemuan 7 sampai 10 udah jauh lebih baik lah. 5 sampai 7 udah lebih baik. Kalau lebih baik semuanya ya, Pak ya. Dan itu harus diet. Sudah nggak datang lagi, Bu pasien. Ya, glukoma itu harus diet. Karena glukoma itu kebanyakan itu dari trigliseridanya tinggi, Pak, biasanya. TG-nya tinggi, dan itu nanti bisa menuju ke asam urat dan gangguan kelemahan ginjal. TG itu larinya nanti ke ginjal. Jadi harus diet, benar-benar diet. Dari minyak, dari karbo, dari gula, dan nggak boleh begadang. Karena waktu jamnya liver kan jam 11 ya. Dia mendetoks untuk segala penyakit seperti itu. Kamu jelas, Pak? Ya, Bu. Jelas, Bu. Ya. Baik, Bapak. Monggo silahkan, masih ada waktu 2 menit lagi sampai setengah 10. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Itu Terakhir. pertanyaan di chat, Pak. Oh, di chat ada ya? Iya, banyak. Oh, saya tadi kelempar, jadi kehilangan ininya. Mohon maaf ini. Monggo Ibu, atau saya bacain yang saya kebaca aja. Ini ada Bu Dewi nih. Untuk kasus usus buntu kombinasi titiknya apa? Ibu Evi. Ini radang usus buntu, J. J. Bu. Ya. Kalau saya biasanya menangani kasus ya, Ibu, radang usus buntu, saya reposisi dulu. Apapun kalau misalkan organnya kiranya yang mengefek seperti kayak tumor, kayak ginjal, kayak tumor, kanker atau lipoma atau itu saya reposisi dulu. Jadi intinya gini, intinya organ tubuh ini seperti misalkan kayak lipoma, seperti usus buntu gini ya. Anggaplah seperti lipoma, ada kemacetan kan di situ. Saya usahakan pasien saya enggak saya minta operasi. Saya reposisi dulu tubuhnya. Karena secara harfiah tubuh kita ini dari awal lahir itu saraf, otot, urat semuanya baik. Tapi karena ada terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, misalkan jatuh, jadinya ibaratnya otot itu ibaratnya selang untuk apa? Untuk air itu loh. Nah, ketika ada terjadi jatuh, maka ada pelintiran. Ada pelintiran di situ. Maka kita reposisi, kita kembalikan pelintiran lagi biar cairan itu kembali mengalir. Saya reposisi dulu biasanya, kemudian saya pakai kurapuntur. Dan kalau memang itu bisa dikondisikan dengan itu, dengan secara rutin dan pasien yakin, dengan izin Allah, insya Allah bisa terkondisikan. Tapi kalau pasien dulu nggak yakin, Bu ini udah harus operasi, kita lepas saja, silakan. Soalnya kayak kemarin saya nangani hernia laki-laki, non sewu nggih. Beliaunya maksa, soalnya dia nggak mau dioperasi dan itu masih saudara. Hernia dengan keadaan keluar hernia itu kan usus nggih Pak ya, yang keluar nggih. Itu beliaunya wajib dioperasi saat itu. Di situ
Saya sarankan jangan operasi karena operasi kan merusak semuanya. Saya reposisi dulu, kemudian saya perbaiki dengan ambil titik-titik untuk jalannya masalah usus kurapuntur dan titik SP yang saya ambil. Seperti itu, Bu. Oke, Bu, Begitu terima kasih teman-teman. Bu penjelasannya. Dewi. Ya. Mungkin cukup itu terakhir sudah ini jam 21:31:06. Sepertinya sudah kita perlu cukupi. Eh, Terima kasih banyak untuk Ibu Evi Andriani, sarjana Usada, mau dan berkenan untuk sharing di forum Zumat. Semoga ilmunya berkah, terus tambah manfaat untuk masyarakat luas. Kliniknya juga Amin. semakin laris dan kos putrinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, teman-teman yang lainnya juga kalau ada yang eh, berkenan mau sharing tentang mungkin workshopnya atau pelatihannya atau mungkin produknya barangkali bisa menghubungi panitia nanti untuk kita sharing-sharing seperti ini, forum edukasi seperti ini, ada diskusi, ada sharing yang bermanfaat itu setiap hari Jumat, teman-teman, untuk ngobrol-ngobrol ringan seputar Chinese medicine. Tidak keluar dari lingkup Chinese medicine ya, tapi ya. Begitu, semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Mohon doanya untuk Ibu Evi karena beliau mau berbaik hati, mau sharing. Kemudian kalau ada yang ini sekali lagi ini kan pemantik pemicu untuk teman-teman belajar lebih dalam. Jadi nggak bisa melalui forum ini. Jadi forum ini sekedar forum untuk saling support. Untuk lebih dalamnya teman-teman harus kursus, harus belajar lebih dalam, harus kuliah atau untuk skill-skill materi-materi tertentu teman-teman mungkin harus mengikuti pelatihan semacam kurapuntur. Nanti mungkin ada pelatihan barangkali dari Bu Evi sendiri mengadakan pelatihan atau mungkin dari Shinsei Apen nanti. Nanti untuk informasinya akan kita sampaikan di grup Zumat. Barangkali kalau nanti memang ini nanti rekamannya kita share, tapi nanti kita diskusikan dulu apakah perlu kita share atau tidak. Nanti teman-teman kalau yang ikuti dari YouTube nanti mungkin kita share juga link forum Zumatnya untuk teman-teman bisa gabung. Ini yang belum bisa gabung mungkin yang belum tergabung di forum Zumat di grup WhatsApp nanti bisa kontak teman yang lainnya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kita tutup forum ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup sekian ya dari wadah ini. Iya, Saya matur nuwun, biarkan, Bapak. iya saya biarkan Zumatnya Terima nanti kasih. pembicara nggak ada istirahatnya. Terima kasih Terima sekali kasih lagi ya Bu Bu Evi. Evi. Terima kasih Bu Terima Evi, kasih. makasih Bu Sama. Evi.